Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الله أكبر بسم الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن
وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan teruntuk Ustaz Lalu Mustiadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya laporan Ketua Panitia Maulid tahun 2020. Kami persilakan. Mohon izin berdiri Al-Mukarram Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatul akhyar sallallahu wasallam ala sayyidil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat, Ibu Hajah Nur Hidayah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, Bapak Haji Deni Asmawi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Gunung Sari. Yang sama-sama kita hormati pula Bapak Sekjam Gunung Sari yang alhamdulillah hadir di depan kita saat ini. Yang kita hormati Bapak Kadus Ranjok. Yang kita hormati Bapak Kadus Mambalan. Yang kami hormati Bapak Kadus Dasan Gres. Yang kami hormati pula Bapak Kadus Mambalan, Bapak Kadus Ranjok Baru dan Bapak Kadus Ranjok Lama. Al-Mukarramun, tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Ranjok yang kami muliakan. Yang kami muliakan Al-Mukarramun, akhinal kiram, Tuan Guru Haji Jainuddin Sesele. Yang kami muliakan dan kami banggakan Ananda Al-Hafiz Muhammad Najahudia yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir di tengah-tengah kita walaupun beliau banyak jadwal undangan baik nasional maupun mancanegara. Alhamdulillah bisa hadir di tempat kita ini. Di samping Ananda Najahudia ada Al-Mukarram Syekh Muhammad Adil Al-Gaus. Beliau adalah Al-Hafiz dari Palestina. Sengaja datang bersilaturahim ke Lombok, ke rumahnya Ananda Muhammad Najahudia, sekaligus bersilaturahmi kepada warga masyarakat Lombok pada umumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini menjadi berkah kepada kita warga masyarakat Royal Jaitun. Perlu Tiang informasikan bahwa Muhammad Najahudia ini adalah Al-Hafiz cilik 30 juz. Pada usia ke-12 tahun, alhamdulillah Nanda ini sudah hafal 30 juz Al-Quran beserta arti, halaman, bahkan ayat, nomor ayat yang dibacakan. Bahkan menurut informasi dari ayahnya, alhamdulillah Najah sekarang sudah hafal hadis beserta artinya. Salah satu inspirasi kami bagi anak-anak kami yang ada di perumahan Royal Jaitun ini
Ampura niki baru kita mulai TPQ ini. Baru berjalan 2 bulan kurang lebih. Dan insya Allah mudah-mudahan kami tunas doa Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan anak-anak kami yang ada di perumahan ini bisa mengikuti jejak Ananda Muhammad Najahudia ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan kami sedikit menyampaikan persiapan tentang pelaksanaan Maulid di perumahan kami ini. Maulid kami adakan pada hari ini tanggal 12 November tahun 2020 bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Ini adalah perayaan hari besar Islam pertama kami semenjak kurang lebih 2,5 tahun kami berdomisili di perumahan ini. Dan ke depan insya Allah perayaan hari besar Islam lainnya kami akan terus adakan di perumahan kami ini. Adapun tujuan kami melaksanakan Maulid ini adalah yang pertama sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini seperti yang Bapak-bapak Ibu saksikan, ini musola baru hampir saja selesai. Kecil rupanya tapi besar bagi kami, karena ini pembangunan yang luar biasa. Antusias masyarakatnya, warganya alhamdulillah luar biasa. Walaupun baru 75% seperti yang Bapak lihat, beberapa titik masih dalam tahap pembangunan. Dan insya Allah pada tahun 2020 pembangunan musola ini akan kami perluas ke sebelah selatan. Mohon maaf, halaman di sebelah belakang kami ini, karena melihat banyaknya jamaah ketika sholat berjamaah dan sholat Jumat sudah tidak memadai. Dan pada kesempatan ini kami selaku panitia pembangunan dan panitia PHBI mohon doa restu kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tahun 2021 nanti status musola Al-Ikhlas akan kami tingkatkan menjadi Masjid Al-Ikhlas. Mohon doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tujuan kami adalah sebagai wujud rasa cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan melalui perayaan ini sebagai modal awal kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir adalah tujuan kami melaksanakan Maulid adalah mempererat ukhuwah Islamiyah kami yang kepada masyarakat Desa Ranjok pada umumnya dan kepada warga perumahan Royal Jaitun pada khususnya. Ampura saja selama ini BTN atau perumahan identik dengan kata-kata nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, tidak mau saling urus. Nah, paradigma ini yang ingin kami rubah, bahwa dimanapun kita berdomisili maka persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah ini harus kita jaga. Barangkali demikian laporan sebagai ketua panitia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerauhan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Apabila ada kekurangan penyampaian kami, apabila juga ada penyambutan mulai dari awal tadi sampai dengan berakhirnya acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk laporannya kepada yang terhormat Ketua Panitia Maulid Bapak Muhammad Sukri. Hadirin dan para tamu undangan yang kami muliakan, untuk acara selanjutnya
uraian hikmah maulid oleh Tuan Guru Haji Zainuddin. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahabba rasulahu wa ahabba man ahabba rasulahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi ahabba man ahabba sunnatahu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati dan muliakan kedua hafiz. Yang pertama dari Lombok, yang kedua dari Palestina. Yang dua niki kata Rasul adalah ahlullah, yang wajib kita hormati dan wajib kita muliakan. Dalam satu riwayat Rasul pernah bersabda, hormatilah keluarga Allah. Maka para sahabat bertanya, siapakah keluarga Allah itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Alhamdulillah sekarang ini kita berada di tengah-tengah tamu Allah. Adalah yang pertama Al-Hafiz Najahudiyah, yang kedua adalah Syekh Muhammad Adil min Filistin. Betul? Amin. Hafizahumallah wa mata'ahumallahu hayatah. Yang saya hormati Ibu Ketua DPRD Lombok Barat, Bapak anggota DPRD Lombok Barat, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ranjok, beserta para kepala dusun, baik yang ada di Ranjok, di Mambalan, ataupun yang ada di dusun Ranjok Baru dan Ranjok Lama. Singkatnya, hadirin wal hadirat, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiang hormati. Di malam yang penuh dengan keberkahan ini, marilah sejenak kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan sifat Rahman dan Rahimnya, alhamdulillah wa syukrillah, kita masih diberikan berbagai macam rahmah, kita masih diberikan berbagai macam nikmat. Di antara nikmat-nikmat Allah tersebut, kita masih diberikan nikmat kesehatan zahir maupun batin. Kita masih diberikan umur panjang. Kita masih diberikan nikmat iman wal Islam. Bahkan sampai saat sekarang ini, kita masih diberikan nikmat kesempatan. Syukur alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesempatan hidup untuk menjalani kehidupan di atas dunia ini oleh Allah, sebelum kita mengakhiri dengan sebuah kematian. Syukur alhamdulillah,
kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk beribadah, baik ibadah yang sifatnya mahdhah ataupun ibadah yang sifatnya gairu mahdhah, dalam arti ibadah yang berhubungan dengan Allah ataupun ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia. Bahkan syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh dengan keberkahan ini. Kita masih diberikan kesempatan tergerak hati kita untuk memperingati hari lahir atau bulan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dengan secara sederhana, yang penting hati kita ikhlas cinta karena Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, selawat serta salam. Tak lupa kita bacakan buat junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca, kita termasuk dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, as'adun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamah aktsaru alayya salatan. Umatku yang paling berbahagia nanti di hari kiamat menerima syafaatku adalah orang yang selalu memperbanyak selawat atasku. Oleh karena itu jamaah yang dia mengajak Pulmusami kita berselawat 3 kali, nggih. 1 kali kita berselawat dibalas oleh Allah 10 rahmat. Berarti kalau 3 kali kita berselawat, Allah akan membalasnya 30 rahmat. Apalagi kalau kita berselawat di malam Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Mari. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Hadirin kaum muslimin muslimah, para pecinta Rasulullah SAW yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok manusia yang mulia, manusia yang diberkahi oleh Allah, manusia yang dijaga oleh Allah, manusia yang dididik oleh Allah. Sehingga dalam hadisnya Rasul mengatakan, Adabani Rabbi, yang mendidik akhlakku, yang mendidik jiwaku adalah Tuhanku. Tentunya kalau manusia dididik oleh Allah, jamin akhlaknya mulia, jamin perilakunya baik, jamin ahli surga. Maka manusia yang dididik oleh Allah itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita peringati hari lahirnya di malam yang penuh dengan keberkahan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya yang pertama adalah membawa rahmat, membawa kedamaian, bukan membawa perpecahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kasih sayang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah tiang, karena rahmat kasih sayang yang ia miliki,
hasil didikan Allah Subhanahu wa taala, siapapun mereka dikasih sayangi oleh Rasulullah SAW. Apakah itu orang muslim, apakah itu orang musyrik ataupun orang kafir, disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam sebuah riwayat, malaikat Jibril pernah berkata, ini disebut dalam kitab Muhammad Insanul Kamil. Kata malaikat Jibril, jamaah tiang, saya bolak-balik dunia ini, dari timur sampai barat, dari barat sampai timur, saya cari makhluk Allah yang paling mulia. Ternyata tidak ada yang menandingi kemuliaan Muhammad. Ternyata tidak ada yang menandingi keutamaan akhlak Muhammad. Tidak ada yang menandingi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaahnya, karena Nabi kita membawa rahmat, maka kita selaku umatnya harus menjadi orang yang penyayang, bukan pembenci. Bukan membawa perpecahan, tapi membawa persatuan, membawa perdamaian. Maka kita sebagai umat Muhammad, kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah membawa rahmat. Maka kita tidak boleh untuk selalu membenci orang tanpa alasan yang benar. Walaupun dalam agama jamaah tiang marah itu diperbolehkan, tapi ada tempat-tempatnya. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW dibangkitkan oleh Allah adalah untuk mengangkat derajat wanita. Ngangkat derajat wanita. Sebagaimana sering tiang puluh dengar dari para penceramah, para tuan guru, para kiai, cerita zaman jahiliyah jamatnya, seorang perempuan atau bersasak niki dengan nine denara manfaatnya zaman jahiliyah niki, ngerembeng-ngerembengin dia. Warga BTN ngerembeng-ngerembeng ini dah sama apa nggih? Ngerepoting ya. Niki ngerepoting, ngerembeng-rembengin. Makanya jamaah yang di zaman jahiliyah niki, lamun sopok dengan ina niki hamil betian, khawatir kalau laki-laki anaknya bersyukur senang tidak takut. Tapi kalau perempuan takut, kenapa? Langsung dibunuh. Parana dengan ina ngerembeng-rembeng dinarak manfaatnya. Nah niki jamaah tiang. Nah maka dengan lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, niki dia mengangkat derajat manusia. Tidak ada yang membedakan manusia niki kecuali adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ya hikmahnya niki jamaah tiang, setiap dengan maulid di setiap kampung niki arak dulang penamat niki dia. Si demen miak penamat niki dengan ini. Nggih? Maaf, lamun kampung niki jamaah tiang dengan ini niki lamun tetagehing kepeng sekat desugul ya. Tapi lamun disuruh miak dulang penamat semeter mampu ya. Niki menunjukkan bahwa derajat dengan ini niki semakin tinggi. Nih cemoh doa. Jamaah ibu-ibu tengah aput, ya paling geser jamaah ibu-ibu. Coba lamun tiap gotong royong dah. Nah niki, coba bapak-bapak suruh ngaput. Ada bapak-bapak suruh miak dulang penamat. Niki, lagu lamun ibu-ibu niki jamaah tiang. Lamun disuruh miak dulang penamat, insya Allah siap, walaupun semeter siap niki. Nah niki menunjukkan bahwa derajat manusia siaran dengan ini niki jamaah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan
ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki jamaah dia. Nah maka dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah yang lahir, derajat perempuan niki semakin tinggi. Sila makin ketua DPRD dengan ini kan, dengan meme anggota DPRD tahu. Niki dia. Makanya untung muara Nabi Muhammad. Maka ibu ketua DPRD bersyukur kepada Nabi Muhammad. Niki untung ada Nabi Muhammad. Coba kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang dengan ini di narak di dunia ni kita. Sikit dua, niki pun tukang pongkak doang tahu dia. Niki, maka kaum wanita harus bersyukur kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga jamaatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan akhlak yang bengkok, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang rusak. Iki kata Rasul, makarimul akhlak asyaratun. Ada 10 akhlak yang mulia. Banyak akhlak niki jamaah yang, tapi kata Rasul ada 10 akhlak yang mulia. Makarimul akhlak asyaratun. Mana yang 10? Yang 10 niki pertama as-sidqu, jujur. Niki jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada Rasul, dan jujur sesama manusia. Dalam sebuah hadis jamaah yang, amalul jannah as-sidqu, amalan surga itu adalah kejujuran. Wa amalun nar al-kadzib, sedangkan amalan neraka itu adalah kebohongan. Nah, ya ampun lahir istilah jangan ada dusta di antara kita. Niki jamaah dia. Jujur. Oleh karena niki jamaahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempunyai sifat sidik, sifat jujur. Jujur dalam beribadah, jujur dalam berjuang. Apapun bentuk perjuangan niki, Rasulullah SAW mendasarinya dengan kejujuran. Niki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah niki. Makanya jamaah yang dalam sebuah syair ulama mengatakan, al-kadhibu alamatun nifaq, afatul judil israq, khairu mali ma nafa'ak, khairu ilmi ma hadarak. Ada 4 pesan ulama ni kiamat ya. Pertama, dusta itu adalah tanda kemunafikan. Mafhum niki jamaah yang adalah orang yang berdosa atas nama agama, mengucapkan sesuatu atas nama agama tapi dia berdusta. Niki jamaah ya. Yang kedua adalah afatul jud al-israf. Penyakit dermawan niki adalah boros. Dermawan diperbolehkan, tapi boros tidak diperbolehkan. Hati-hati. Yang ketiga pesannya adalah ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu apabila ada orang bertanya kita bisa untuk menjawabnya. Para misal jamaah yang arah jamaah perumahan BTN niki mungkin belum yakin dengan sholat, cara sholatnya, kemudian bertanya kepada tiang pulung usami, kemudian tiang pulung usami bisa jawab, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Maaf,
Walaupun nanti maaf, depan 2, belakang 2 titelnya. Niki ditanya masalah sholat, saya tidak tahu jawaban. Nah niki. Kemudian jamaah yang keempat pesannya ulama niki, sebaik-baik harta itu adalah harta yang bisa dimanfaatkan. Tak ada artinya harta yang banyak tapi tidak bisa untuk dimanfaatkan. Niki jamaah ya. Mobil 4. Lagu juga karatan wah kedu dia. Bali 4 tingkat 3 tahun. BTN Royal, Zaitun seki, BTN Cecilia seki, BTN Sadi seki, Jim now ingin dia. Niki. Makanya kata ulama niki sebaik-baik harta walaupun sedikit tapi bisa dimanfaatkan. Alhamdulillah niki. Walaupun tempatnya kecil tapi tiang Pulung Sami bisa manfaatkan untuk ibadah. Niki termasuk baik. Orang maaf. Isi lihat yang kedua masjidnya matiang. Lalu kerepok doang isi dia. Kerepok doang isi dia. Niki kerepok doang isi dia. Nah niki jamaah ya. Walaupun kecil tapi bisa dimanfaatkan. Inilah harta yang paling baik kata ulama. Nah, kemudian jamaah yang kedua, kata Rasulullah SAW, akhlak yang mulia itu adalah, kata Rasul SAW, hifzul amanah, menjaga amanah, memelihara amanah. Jamaah amanah yang paling tinggi, yang wajib, yang perlu kita jaga adalah sholat 5 waktu. Niki setiap yang ceramah niki jamaah yang sampean niki kayak maulid. Kadang-kadang maulid dia sembahyang dia. Padahal dengan memperingati, mari kita contoh Nabi sallam, lagu dia sembahyang dia. Hayya 'alas shalah. Lagu dibalik sila kalau orang rasul niki, sila jajan niki, sila jajan niki. Dia nara jawab azan niki. Malah lebih parah lagi jamaah yang bersaing antara azan dengan suara musik. Di masjid mengumandangkan hayya 'alas shalah. Di luar masjid sakitnya tuh di sini di dalam hatiku ini. Iya sudah saking dia. Di samping Malik, ule kakak. Niki. Di samping timur arah Malik belah duren. Niki. Padahal dia memperingati maulid yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Maka niki li khutbah tiang niki jamaah tiang, Allah akan mencintai orang yang mencintai Rasul. Rasul akan mencintai orang yang mencintai sunnahnya. Niki dia. Mencintai sunnahnya. Termasuk tiang Pulung Usami, kalau sholat tetap berarti tiang Pulung Usami cinta kepada sunnah Rasul, maka Allah akan cinta kepada tiang Pulung Usami. Kemudian jamaah yang terakhir mungkin jamaah yang singkat-singkat pada dia. Karena ada kewarak waktu sembahyang terpraktekkan di jamaah yang terakhir pesan Nabi SAW jamaah yang adibu auladakum ala salasati khisalin. Didik ajar anak-anakmu dengan 3 hal. 3 hal. Yang pertama, bihubbi nabiyukum, agar ia cinta kepada Rasul. Mangkin iki jamaah yang ujian, cobaan anak-anak tiang Pulung Usami adalah hapi. Kalau tiang Pulung Usami tidak awasi anak-anak tiang Pulung Usami, ia tidak akan cinta kepada Rasul, tapi akan cinta kepada Ustaz Google. Makin sedikit kama qala Google. Arab Google ya. Google ya. Qala Google. Dan
tuan guru kiai Rasulullah, tapi berkata gogel. Niki hati-hati niki jamaah tiang. Bahkan jamaah tiang dengan isi jahat, isi nyeda akal tiang pulung usami niki menayangkan tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat. Bahkan nauzubillah min zalik, tayangan-tayangan pornografi. Gambar-gambar dengan sepoksiat, gambar-gambar impung, gambar-gambar Jabal Uhud. Niki hati-hati jamaahnya. Nah niki, maka lamun tiang pulung usami tidak hati-hati, niki akan berpengaruh negatif di akhlak bijari tiang pulung usami, anak-anak kita utama niki. Nah niki, tanamkan cinta kepada Rasulullah. Mangkiniki jamaah yang sebagian umat mengatakan cinta kepada Rasul, tapi dia tidak cinta kepada Rasul. Dia contoh jamaah yang mengatakan umat Muhammad, aku diri jadi nabi. Tahun Soliwat jamaah yang kan arah Leman Lombok Timur kan. Aku dirinya jadi nabi. Arana Tua Bakri. Tahun Lendot dibawa Gunung Renjani. Ya Allah, secara akal ya aneh jamaah ya. Nabi Muhammad SAW bersih, haram lalat nyontoli awakne, nyamuk nyontoli awakne. Bahkan Nabi walaupun bertahun-tahun tidak mandi tetap dia harum. Lagu di Ama Bakri ini gigina ugal, kerengnya 4 tingkat merekut ya. Awak bes niki, ya Allah ampun parah diri jadi nabi. Ya Allah, nabi tanah niki jangan dia hati-hati. Bahkan arah perguruan jamaah yang ada mengatakan sama derajatnya dengan nabi. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Coba jamaah yang dalam riwayat jamaah yang Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud ini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam qadha hajat, buang air besar, Abdullah bin Mas'ud selalu meninding Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud selama dia bersama Rasulullah, dia wah baik kita kotoran Nabi, tai Nabi dia. Lagi sebuah waktu Nabi Muhammad SAW qadha hajat. Selesai qadha hajat, Abdullah bin Mas'ud melihat kita kotoran Nabi. Berari Abdullah bin Mas'ud, kita anak jamaah yang kotoran Nabi niki wah tersedot isi tanah niki dia. Tinggal embuna doang adokne. Embuna lebih harum dari minyak kasturi. Niki kali segitu juga jamaah dia maaf nggih. Niki coba apakah pada ambun tai Nabi kaja tai Ama Bakri niki? Coba kan tiang pulung usami dan maaf jamaah dia daka ibu DPRD, bapak DPRD, bapak kepala desa tuan guru dia syekh niki dinarak sengeh teh ini tuh ya bes doang ya ibu deh bes doang apalagi bareh lu makan sate niki apalagi makan si lain niki jamatia. Jadi niki dari segi kotoran beda ke Nabi Muhammad niki. Kemudian si kedua jamaah ketika Rasulullah SAW berkeringat, keringat Rasulullah SAW ni kallu'lu marak ruar mutiara keringat niki. Ini kerja tiang pulung usami termasuk tiang ni dia berkeringat niki dia. Lagu marak ruar niki. Tapi kalau Rasulullah SAW kayak mutiara jamaah dia. Terus keringat Nabi niki adalah ya harum, ya sengih lebih harum dari minyak kasturi. Beda kerja tiang pulung usami, coba dia berparfum sejeluh.
Coba dia bersabun. Coba dia pakai Casablanca. Minyak kasturi. Jam solas angkat kelelek. Maun baju doh muda. Niki maaf niki jelas beda kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaatnya yang kedua pesan Nabi, diajar anak-anakmu kata Rasul untuk cinta kepada zuriyah Rasulullah SAW, keluarga Rasul. Di zaman mangkin iki jamaatnya nggih luwe pembenci keturunan Nabi, zuriyah Nabi. Termasuk pembenci istri Nabi, Siti Aisyah, Siti Hafsah dibenci. Bahkan dikatakan Aisyah adalah pengkhianat. Aisyah adalah pelacur. Aisyah adalah penghuni neraka. Bahkan ada mengatakan jamaatnya sahabat Rasul Abu Bakar, Umar, Utsman ahli neraka. Saya niki jamaat yang ahli Syiah. Nah ya ni kita waspadai jamaat yang mangkin niki. Wah berkembang di Lombok niki jamaat ya. Jemaah alhamdulillah luwe jamaat yang ya halal darat dan ini. Kanggo nama mati itu. Nah ini si perlu khawatiran jamaat yang niki. Nggih. Coba kalau lebih ada buka medsos sedikit pasti ada doa niki ya. Nah niki yang perlu kita waspadai jamaat yang antisipasi. Ini ada masalah bidah diri. Sampai kiamat ini selesai jamaat ya masalah bidah dikit ya. Niki, wasnya perlu judi ke jamaat ya masalah Syiah niki ke. Membiar tanda didik anak jarinda ampun nak jadi dengan apa? Syiah niki lebih makin niki si berkembang adalah komunis. PKI. Niki jamaat ya. Si harus waspadai. Kemudian terakhir pesan Nabi jamaatnya, didik anakmu, ajar anakmu adalah agar cinta kepada Al-Quran. Niki, cinta kepada Al-Quran. Lamun cinta di Al-Quran jamaatnya tentunya cinta mengamalkan isi Al-Quran. Contoh di depan kita Hafiz. Mereka cinta Al-Quran. Maka mereka dimuliakan oleh Al-Quran. Ini jamaatnya. Nah maka pesan Nabi Muhammad SAW, kalau tiang pulung usami cinta kepada Allah, cintailah apa dicintai oleh Allah. Salah satunya adalah cinta kepada Nabi, dan cintai apa dicintai oleh Nabi. Salah satunya adalah Nabi senang membaca Al-Quran. Maka lewat peringatan Maulid besar Muhammad SAW niki, tiang pulang usami rajin-rajin membaca Al-Quran. Rajin-rajin baca Al-Quran. Lebih-lebih rajin-rajin berselawat ke hadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampunan maaf jamaat yang lam nasihat dia demele baca Al-Quran. Sariang ada lagu begadang mari begadang. Sariang lagu-lagu omah. Ngaji deh. Juluan di alun. Jemaah minta pahala ini. Jemaah minta pahala. Sembahyang jamaah di masjid itu jemaah minta pahala. Lagu jamaah yang lamun wah tehinggaping isi penyakit stroke. Nauzubillah. Bueh wah stroke. Ima wah stroke. Ya ampun nembeli belajar tajwid. Baca bismillah doang. Ini. Ya, tak boleh baca Quran. Niki, dia saat sehat jamaah dia masih baru. Sariang dengan lagu oma kerja baca Quran. Auzubillah min zalik. Niki jamaah dia. Nah oleh karena niki, mumpung tiang pulung usawi masih diberikan oleh Allah sehat, mulut sehat, badan sehat, jangan lupa baca Al-Quran dan sholat 5 waktu. Niki inti tiang pulung sami memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah nikilah barangkali jamaah yang sibuk yang sampean di Pak Pulung Sami atas segala perhatian. Saya ucapkan terima kasih
atas segala khilafan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manusia tidak bisa alfa jamatian dari kesalahan dan kekurangan. Itulah manusia. Oleh karena itu, kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Sebagai akhir, saya lagi tiang ajak tiang bulu kami berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat jemaat tiangnya 3 kali kita bersama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqa waghfir lana dhanbana ya wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana dhanbana si'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir dhanbana ya wasi'al karami. Maulaya salli lim daiman abada ala bibika khairil khalqi kullihim. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilin najah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Tuan Guru Haji Zainuddin. Para hadirin dan tamu undangan yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, penampilan Muhammad Najahudiah. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Ananda Muhammad Najahudiah ini adalah salah satu hafiz cilik 30 juz dan beliau pernah sebagai peserta Hafiz Indonesia tahun 2019 di salah satu stasiun televisi RCTI ya. Dan penampilan Ananda Muhammad Najahudiah akan dipandu oleh Bapak Ketua Panitia. Kepada Bapak Muhammad Sukri kami persilahkan. Dan Ananda Muhammad Najahudiah. Mohon untuk ustazah yang 3 orang yang sudah ditunjuk untuk maju ke depan. Mohon izin untuk saya memandu. Selama ini adik-adikku, anak-anakku melihat di televisi, di YouTube, maka anak-anakku secara langsung bisa melihat Ananda Al-Hafiz Muhammad Najahudiah. Silakan Ustazah di depan. Pak Oeng, mana Pak Oeng? Coba ya. Biar kita dengar ya. Selama ini dengar di televisi, di YouTube ya. Sekarang live. Jadi begini Ustazah. Ustazah bertanya. Ya, sini Ustazah. Berdiri aja enggak apa-apa. Ya. Ya. Ustazah bertanya membacakan ayat, nanti Al-Hafiz Muhammad Najah akan melanjutkan. Ya, ya, kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, silakan dilanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyad'una min dunihi illa inathan wa in yad'una illa syaitanan marida la'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum falayubattikunna adhanal an'ami wa la'amurannahum falayughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Ya, cukup. Bagaimana Ustazah? Benar? Alhamdulillah, insyaallah Ustaz. Allahu Akbar. Sebentar dulu. Nanda Najah tadi yang dibaca surat apa? An-Nisa. Bagaimana Ustazah? Iya Ustaz. Ayat berapa Nanda? Ayat 116. Bagaimana? Alhamdulillah, masyaallah Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi Ananda Najah bisa diartikan yang dibacakan oleh Nanda Najah satu ayat saja. Yang di awal tadi yang dibaca. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan barang siapa mempersekutukan Allah maka sungguh dia telah sesat sejauh-jauhnya. Masya Allah. Gimana Ustazah? Ya Ustaz, Masya Allah. Allahu Akbar. Sekali lagi mungkin Ustazah yang lain. Ya Allah, ini kita luar biasa. Terharu kita ini. Ayo Ustaz. Mumpung ada Najah di depan kita ini. Mic-nya bawing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikah musawwimin. Ya, silakan dilanjutkan. Tadi kurang tepat tadi. Kurang tepat. Dibaca ulang Ustazah. Baca yang kurang tepat. Ittaqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikah. Ya. Silakan dilanjutkan. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة
مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. Ya, cukup. Bagaimana Ustazah? Betul. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, tadi yang dibaca sama Nanda Naja ayat keberapa? Al-Imran. Ya, suratnya Al-Imran. Halaman 66. Halaman 66 ayat keberapa? Ayat ke 125. Bagaimana Ustazah? Allahu Akbar. Benar. Masya Allah ya. Luar biasa. Sekali lagi satu ayat saja. Mohon Nanda Naja artikan yang dibaca tadi. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda? Masya Allah. Bagaimana Ustazah? Ya benar. Allahu Akbar. Benar. Alhamdulillah dengan keterbatasan fisik. Masya Allah. Luar biasa Bapak Ibu nggih. Bagaimana poin cukup? Nah, alhamdulillah, terima kasih. Ya. Oh, ada yang bertanya. Mohon maaf, ada rupanya ini warga yang bertanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. Benar, alhamdulillah lancar. Ayat keberapa yang tadi? Asy-Syu'ara. Oke, benar. Ayat 49. Ayat 149. Ayat 149. Boleh dibacakan artinya? Dan kamu bahas dengan terakhir sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah. Masya Allah. Oh Pak Kadus. Tasenggeres mau bertanya. Sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna si'tum. Nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Cukup. Surah Al-Baqarah ayat 223. Masya Allah. Allahu Akbar. Lagi satu kali nggih? Ya, udah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dan Naja, berapa ayat yang dalam juz 30 yang berbunyi wa ma adro? Coba jumlahkan. Kalau bisa disebutkan. Wa ma adoro. Nah, berapa? Dalam juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Khalas. Surah apa Nanda Naja? Al-Baqarah. Di sebelah kiri apa sebelah kanan? Halaman 3. Halaman 3. Letak Sebelah kanan. letaknya kalau pakai mushaf 18 baris, di baris keberapa? 12. Di halaman itu ayat keberapa sampai ke berapa? Ayat 6 sampai 6 ayat 6 sampai 16. Coba lagi sekali anak-anak Naja, coba kita lompat 5 ayat. Coba Iqra 5 ayat. Mathaluhum kamathalil ladzi istanqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Khalas, Masya Allah, Tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kira cukup nggih? Silakan. Masya Allah, luar biasa. Untuk Ananda Muhammad Naja Hudia, begitu membanggakan dan membuat kami semuanya terharu sampai menitikkan air mata. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk Ananda Muhammad Naja Hudia.
Semoga saja anak-anak kita semuanya, khususnya warga BTN Royal Zaitun, bisa mengikuti jejak Kakanda atau adik Muhammad Najahudia, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tamu undangan dan hadirin yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya doa yang akan dibawakan, mohon maaf, kami mohon kesediaan kepada Syekh Muhammad Adil Al-Ghaus ya untuk memimpin doa pada malam hari ini sebelum kita sholat berjamaah. Terima kasih. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بكل شيء تفضلت به علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة. حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآجال ونسخت الآثار. القلوب لك مفضية، السر عندك علانية. يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيها وسرها أولها وآخرها. اللهم ارزقنا قوة منك لا تبقي فينا ضعفا، وغنى منك لا تبقي فينا فقرا، وعزة منك لا تبقي فينا ذلا، ورحمة منك لا تبقي علينا سخطا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، إليك أواهين منيبين مخبتين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، خلقنا بخلق القرآن، أدبنا بأدب القرآن، علمنا من علم القرآن. اللهم اصنعنا على عينك، اصطنعنا لنفسك، اجعلنا من أهلك وخاصتك. اللهم تقبل توباتنا وأجب دعواتنا، واسدل سخيمة صدورنا، واهد قلوبنا، وثبت ألسنتنا، واختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kami ucapkan yang terhormat Syekh Muhammad Adil Al-Ghaus. Baik para tamu undangan, hadirin yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan selesainya doa bersama kita pada malam hari ini, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami atas nama panitia Maulid tahun 2020 mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Dan sebelum acara ini berakhir akan terlebih dahulu sholat berjamaah bersama Tuan Guru Haji Zainuddin, dan selanjutnya akan ada acara ramah tamah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة